silaturahim yang saya bisa silaturahim sama jomblo fisabilillah Kota Medan. Nggak ada pakai ukuran ya. Saya keliling Indonesia untuk silaturahim dan menyapa para jomblo-jomblo. Tapi ternyata saya baru tahu jomblo terbaik di Indonesia itu adalah jomblo Kota Medan. Tahu nggak kenapa? Ternyata Masya Allah ya Kota Medan, para jomblo itu dipimpin langsung oleh Sultan ya. Terima kasih kepada Sultan Delhi ke-14 Tuanku Haji. Kita doain ya, mudah-mudahan Tuanku Haji segera diberikan pasangan halal. Insya Allah nanti kalau Tuanku udah menikah berarti wajib semua jomblo Kota Medan menghalalkan ya. Yang kedua, terima kasih dan yang saya muliakan kepada sahabat saya juga, Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Utara, Bang Ade Jona Prasetyo. Makasih ya Bang. Alhamdulillah Bapak Dandim, kemudian dari Bapak DKM, dan banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat dan juga para alim ulama. Dan yang saya cintai karena Allah adalah anak muda Kota Medan yang mencintai Allah dan Rasul, dan malam ini membuktikannya dengan ikut konser Langit. Takbir! Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sebetulnya tadi saya mau baca Al-Baqarah. Cuman saya takut di demo ya. Jadi nggak jadi Al-Baqarahnya, lanjutin aja surat Al-Kautsar. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Karena saya yakin cuman surat itu yang kita ikhlas ya. Insya Allah. Nanti lain kali insya Allah kita akan mengadakan lagi konser Langit. Saya akan bawakan album favorit anak muda, Surat Ar-Rahman. Tapi malam ini karena udah larut, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada teman-teman jombloan dan jomblowati fisabilillah. Modal hidup kita itu cuma satu, teman-teman. Modal hidup kita itu cuma satu, doa. Kalau kita bisa mengandalkan doa dalam hidup kita, kita hampir gak butuh apa-apa lagi dalam hidup. Kita tuh susah, kita tuh jadinya harus berusaha, harus jungkir balik untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang berat, dengan cara susah payah, itu karena kita tidak bisa mengandalkan doa. Tapi kalau kita bisa mengandalkan doa, sebetulnya urusan kita itu mudah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjamin gak akan mungkin menolak ataupun menyia-nyiakan doa hambanya. Gak ada satupun doa yang ditolak sama Allah. Allah kalau kita berdoa langsung dibalas, gak pakai delay. Beda kalau manusia, kita kirim WA, diritnya bisa 24 jam. Kita kirim sekarang, contreng 2 tapi masih abu. Gak biru-biru ya. Ditungguin dari pagi, wah dia online, mudah-mudahan bentar lagi biru. Ternyata lasin, gak jadi baca. Online lagi, lasin lagi. Online lagi, lasin lagi. Sekali-kalinya dia online, biru, kaget. Wah, Masya Allah ternyata WA saya dibaca. Padahal salah pencet. Begitu dia baca, tahu nggak cara ngirim WA yang pasti dibales? Assalamualaikum. Karena kalau nggak dibalas dong, yang lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak dibalas dosa. Karena dia salah pencet, akhirnya dia terpaksa membalas typing. Begitu typing, screenshot.
di browser, wah soleha banget. Ya Allah. Tapi nyebut namanya boleh nggak? Boleh nggak menyebut nama calon yang kita doakan di dalam doa? Boleh nggak? Pernah? Berhasil? Berhasil? Kok masih sendiri? Kalau kita nggak tahu namanya, boleh nggak nyebut nama akunnya? Boleh nggak? Akun dalam bahasa Arab adalah kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu nama lain. Kunyah itu sebutan. Kunyah itu panggilan. Bahasa sosmednya adalah akun. Jadi kalau dalam literasi Islam, sahabat itu sering dipanggil dengan nama panggilan mereka, Al-Faruq, Zatin Nitaqain, Dzun-Nurain dan seterusnya. Maka sebetulnya kita juga boleh memanggil seseorang dengan nama akunnya. Sama kayak saya, tadi dipersilakan bukan dengan nama KTP, tapi dengan nama akun. Sehingga kalau boleh memanggil dengan nama akun, boleh juga mendoakan dengan nama akun. Ya Allah, @fulana_fulan. Apa arti underscore? Binti. Fulana_fulan. Ya Allah, ini sepertinya calon pasangan ideal untuk saya. Ya Allah, seandainya dia masih sendiri, nikahkanlah saya dengan dia. Boleh? Boleh, karena ada dalilnya. Dulu di zaman tabi'in dan sahabat, ada 4 orang sahabat dan 1 orang tabi'in lagi tawaf di Ka'bah. Kemudian mereka mengatakan, "Sal tu'ta." Doalah, maka Allah akan memberikan. Di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Allah, nikahkanlah saya dengan Sukainah." Nama perempuannya Sukainah, selebgram dari Irak.
berani berdoa? Pernah? Pas mau berdoa, ya Allah, nggak jadi deh. Kenapa? Takut dikabulkan, bahaya nih. Saking yakinnya, itu tuh keren tuh. Kalau nggak jadi berdoa karena takut dikabulkan. Karena yang banyak terjadi orang nggak jadi berdoa karena takut kecewa, bukan karena takut dikabulkan. Dia galau, masuk ke kampus yang mana nih? Kemudian dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya supaya keterima di kampus A. Mudahkanlah saya supaya menjadi seorang pegawai ataupun employee di tempat itu. Mudahkanlah saya supaya keterima tes ini dan itu. Ketika dia mau berdoa, nggak jadi. Kenapa? Dia takut kalau Allah kabulkan, dia nggak siap. Saking yakinnya dia kepada Allah SWT, sampai nggak jadi berdoa. Harusnya kita kayak gitu, yakin sama Allah. Saya pernah depan Ka'bah mau berdoa nggak jadi. Doa apa Ustaz? Jangan kepo. Udah selesai tawaf, doa ABCZ, ada satu doa lagi yang belum saya baca. Pas mau angkat tangan, nggak jadi deh. Takut. Kenapa? Takut dikabulkan. Kalau dikabulkan, takutnya sayanya yang belum siap. Coba, itu namanya yakin. Karena Allah uji da'watad da'i. Aku pasti memperkenankan doa hambaku yang berdoa kepadaku. Pasti, teman-teman. Jadi andalkanlah doa. Terus kalau ada yang bilang gini, Ustaz, saya udah berdoa, saya udah bermunajat, saya sudah memanggil Allah, kenapa doa saya belum dikabulkan? Gak mungkin. Tapi gak terjadi Ustaz dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Apakah itu artinya Allah gak mendengar doa saya? Gak mungkin. Allah mendengar, Allah tahu, Allah menjawab. Seandainya doa itu sampai kepada Allah. Masalahnya bukan Allah gak mendengar, teman-teman. Masalahnya bukan Allah tidak menjawab doa kita. Doa kita emang gak sampai kepada Allah. Kok bisa doa kita gak sampai kepada Allah? Padahal saya udah teriak-teriak, tertahan salah satunya oleh makanan dan minuman yang haram. Itulah yang membuat doa kita gak sampai kepada Allah, gak keset. Gimana mau di replay, gimana mau typing, orang masuk juga belum ya. Jadi bukan masalahnya di Allah. Doa itu masalahnya bukan di langit. Doa itu masalahnya di bumi. Kita yang bermasalah. Sehingga gak perlu ketika kita berdoa, doa kita belum terwujud, kita kemudian kecewa sama Allah. Bukan kayak gitu caranya. Kalau doa kita belum terwujud, pertama coba muhasabah diri. Jangan-jangan saya banyak dosa, makanya doa saya gak sampai. Istighfar dulu, taubat dulu. Atau apa? Bisa jadi doa kita gak sampai karena sinyalnya putus-putus. Apa maksud sinyal? Iman. Karena sinyal kita antara bumi ke langit, iman. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang beramal saleh di bulan Ramadan dengan sinyal iman, maka pasti amalnya sampai kepada Allah. Masalahnya iman kita putus-putus. Doa tapi ragu, dikabulin gak ya sama Allah? Emang bisa gak diwujudkan oleh Allah? Emang Allah mampu melakukan ini? Emang ada solusinya di sisi Allah? Ragu kepada Allah. Keraguan itulah yang membuat doa kita gak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Satu, dosa. Kedua, ragu. Ketiga apa? Yang membuat doa kita gak sampai? Terputusnya silaturahim. Terputusnya silaturahim. Siapa yang memutuskan silaturahim yang tidak dibolehkan oleh Allah, maka amalannya, doanya tertahan antara langit dan bumi. Nggak naik ke atas, nggak turun ke bawah. Pas di tengah-tengah, ngegantung. Gara-gara terputus silaturahim. Tapi kalau nggak ada penghalang doa, kalau nggak ada dosa yang membuat doa kita nggak sampai kepada Allah, kalau doa kita itu baik, insya Allah Allah pasti mengabulkan doa kita, bahkan segera mungkin dengan cara yang sangat ajaib. Coba teman-teman renungkan Nabiullah Yunus alaihissalam. Yunus itu berdoa dengan suara pelan, dengan suara lirih di dalam perut ikan. Apa kalimat doanya Nabi Yunus? La
nggak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Kita yang putus asa minta ampun kepada Allah. Makanya minta sama Allah, ya Allah. Allah jawab, labbaika abdi, hal min dhi hajah, hal min taib. Ada apa hambaku? Apa yang bisa aku bantu? Apakah kamu punya dosa? Sini aku ampuni. Apakah kamu punya masalah? Sini aku kasih solusi. Allah tuh baik banget sama kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita belajar mengandalkan doa dalam kehidupan kita. Dimulai dengan bulan Ramadan, syahrul du'a wal munajat, bulannya berdoa dan berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Doa itu ketika sujud. Doa itu setelah selesai sholat. Angkat tangan kita, menengadah ke langit, meminta kepada Allah dengan hati yang menghibah. Allah pasti kabulkan apapun kebutuhan kita. Nabiullah Musa alaihissalam, ketika beliau tersesat, ketika beliau dalam keadaan terlunta-lunta di tengah padang pasir, nggak tahu harus kemana, tiba-tiba Nabiullah Musa berdoa kepada Allah, Robbi. Kalau udah ngomong Robbi, itu dunia terguncang. Robbi itu dahsyat. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhan, aku fakir, aku nggak punya apa-apa, aku nggak tahu akan nginap di mana, nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya makanan. Ini fakir, ya Allah saya fakir, saya membutuhkan anugerah dan pemberian dari Engkau saja ya Allah. Rabbi. Tiba-tiba ketika Allah mendengar hambanya memanggilnya, Allah datangkan seorang perempuan salihah. Tamshi ala istihya, jalan malu-malu. Gimana perempuan kalau malu-malu? Bukan gini. Kalau perempuan malu-malu, dia berjalan malu-malu. Kemudian perempuan itu mengatakan kepada Nabiullah Musa, wahai Tuhan, ayah saya mengundangmu untuk makan malam di rumah saya. Kemudian Nabi Musa jalan ke rumahnya. Sampai di rumahnya ketemu dengan ayah si perempuan ini. Tidak lama kemudian perempuan ini dinikahi dan menjadi istri Nabiullah Musa alaihissalam. Apa modal Nabi Musa? Bukan uang, bukan harta. Makanya kalau datang ke rumah calon mertua, di depan pintu rumah, Robbi. Tiba-tiba dibuka pintu, nggak men, nih. Dikirain kita ngemis ya. Robbi. Itu tuh pelet yang paling ngeri tuh. Udah gak usah pakai pelet-peletan deh, peletan kayak doa aja. Yang tadinya dia mau nolak, jadi gak bisa nolak. Itu banyak. Saya ngalamin. Kamu tuh bukan tipe aku banget. Tapi kamu tipe aku banget. Semua yang aku gak suka ada sama kamu. Hah? Tapi begitu datang, semua yang kamu sampaikan, aku gak bisa nolak. Akhirnya keterima. Masya Allah, kekuatan apa tuh? Kekuatan doa. Dia berdoa, ya Allah, please jangan dia. Saya berdoa, ya Allah, please dia aja. Karena alhamdulillah mungkin karena ustadz ya, doanya lebih makbul. Alhamdulillah dia gak bisa nolak. Kekuatan doa. Saya gak punya apa-apa, bukan harta, bukan jabatan, bukan ketampanan. Kalau adu-adu ketampanan, kita mungkin gak ada apa-apanya. Bahkan mungkin dia banyak kita, apa sih najisnya. Kalau melihat ketampanan, ada Nabiullah Yusuf alaihissalam yang lebih tampan. Tapi modalnya apa? Doa, teman-teman. Doa. Andalkan itu dalam hidup. Yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai doa kita nggak sampai kepada Allah. Kalau sampai kepada Allah, doa kita pasti diijabah. Masalahnya kita kadang doanya nggak sampai kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda jomblo fisabilillah Kota Medan, saya doakan